Selamat siang Bu Asia, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di sesi berikutnya. Gitu. Kita saling diskusi aja, bukan menggurui atau apa, tapi kita diskusi bertukar pikiran untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di kelas gitu ya. Ini adalah sesi coaching lah istilahnya mah gitu ya. Oke, coba pertanyaan kita dari sesi ini diharapkan kita bisa mempunyai solusi untuk permasalahan yang kita hadapi gitu. Di sesi coaching ini apa sih yang ingin Ibu capai? Jadi gini ya Mi, di kelas itu aku ada sedikit kendalanya itu aku bingung ya, metode apa yang lebih efektif dari metode sebelumnya gitu. Soalnya aku lihat ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu di kelas, mungkin karena siswa itu punya gaya belajar yang berbeda-beda mungkin ya. Nah aku bingung harus pakai metode apa sih yang lebih efektif gitu. Oke. Memang permasalahan itu selalu seperti itu gitu ya, karena gaya belajar siswa yang berbeda, juga kemampuan siswa yang berbeda. Bisa diceritakan lebih lanjut situasi yang dihadapi di kelas seperti apa? Ya gini, di kelas itu aku pakai metodenya campuran ya, antara metode ceramah sama metode diskusi kelompok. Nah saat aku amatin bagian diskusi kelompoknya, siswa yang aktif itu cenderung mendominasi, sedangkan yang lainnya kurang bersemangat gitu. Mungkin Jadi hanya ikut-ikutan, mungkin karena kurang pas sama gaya belajar mereka mungkin ya. Belum menemukan gaya belajar yang sesuai dengan gaya mereka gitu ya, Secara seperti apa. belajarnya. Oke. Jadi Ibu itu menerapkan beberapa metode tetapi kurang efektif gitu ya. Pengen tahu nih contoh spesifik siswa di kelas itu seperti apa yang bisa diceritakan? Kalau siswa di kelas itu ya Mi, kalau untuk siswa yang aktif mah aktif banget, tapi mungkin mereka itu karena gaya belajarnya beda-beda, mungkin harusnya aku nyelipin sesuatu hal yang baru mungkin ya. Kan kalau misalkan dia audio mah udah pasti aku mendengarkan aku ceramah juga udah pasti bisa, mantap ya. Cuma kalau visual mungkin butuh gebrakan kayak warna-warna mungkin ya, atau gambar-gambar. Itu kayak kinestetik kan mereka nggak bisa diem ya. Jadi kayak harus lebih ke aktivitas. mungkin lebih aktivitas yang lebih diperbanyak mungkin ya. Oke, penjelasannya memberikan gambaran yang lebih jelas gitu ya. Nah, sekarang kita coba explore permasalahan yang kita hadapi, kita cari opsi-opsi apa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Berikutnya, mau minta pendapat nih, metode apa yang bisa melibatkan siswa untuk lebih aktif, kayak seperti apa ya, metode apa yang bisa kita terapkan di kelas menurut Ibu? Mungkin kalau aku lihat kemarin kan baca-baca sedikit nih ya, gaya belajar itu kan ada 3 ya. Mulai dari gaya belajar visual kan cenderungnya lebih suka ke gambar-gambar, atau kinestetik dia lebih suka uji coba. Audio mah udah jelas di mendengar ceramah juga bisa ya. Mungkin kayaknya harus nambahin gambar-gambar yang lebih menarik mungkin ya, supaya menarik minat dari gambar-gambar visual, menambahkan gambar. Sedangkan buat kinestetik mungkin aku harus bikin LKPD mungkin yang praktikumnya ya. LKPD yang mengeksplor aktivitas siswa di kelas. Ide yang bagus. Mungkin ada lagi yang bisa kita lakukan untuk opsi yang lainnya? Kayaknya praktikumnya juga udah deh. Cuma masih ada kendalanya tuh untuk contoh-contohnya gini, contoh aplikasi kayak gambar visual ini. Kan yang akan dipakainya seperti apa, lalu diselipkannya di bagian mana, gitu kayak ya. gitu. Oh, berarti kita udah ada gambaran nih, kita pakai gambar-gambar yang menarik di bahan ajar. Lalu di LKPD-nya kita lebih mengeksplor aktivitas siswa yang kinestetik tadi ya. Oke, luar biasa. Udah ada opsi ya. Nah, paling realita dari permasalahan itu dalam waktu dekat
apa yang paling realistis yang bisa kita laksanakan di waktu dekat ini apa ya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Paling aku mau cari dulu contoh-contoh ya untuk elemen visual gitu ya. Elemen visual sama kinestetiknya. Contoh-contohnya paling aku nyari dulu di internet, lalu buat diaplikasikan kayaknya buat minggu depan deh ya nih. Soalnya kan minggu ini mah masih ujian. Iya, Kayaknya minggu depan ya nih. bagus sekali. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan setelah sesi ini adalah menambahkan bahan ajar dengan visual-visual. Ya, terus RKPD-nya juga disiapkan lebih mengeksplor aktivitas siswa dan kita nyari referensinya di internet gitu ya. Mungkin nanti ada gambaran seperti apa gambar yang harus kita pakai gitu sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Oke. Kira-kira kapan perencanaan kita akan dilaksanakan? Rencana yang akan kita bicarakan ini direncanakan kapan dilaksanakan? Paling pelaksanaannya minggu depan. Oh iya. Cuma iya, kan kalau karena sekarang udah ujian ya. Paling ketemu lagi sama Umi diskusinya minggu setelahnya. Oh iya, 2 minggu lagi berarti ya. Oke. Terus atau mungkin ada memerlukan bantuan yang lain seperti sumber daya apa gitu atau tambahan apa yang harus dilakukan untuk menunjang kegiatan yang akan kita laksanakan? Paling mau ditambahin ini aja mungkin ya PowerPoint biar lebih menarik ke siswanya ya. Oh iya, Menarik sebagai minatnya. untuk bantuan visual gitu ya, pembelajaran lebih ini. Ya kita bisa mencari juga di referensi online yang lain ya. Iya. YouTube mungkin. Oh iya, di YouTube. YouTube biasanya lebih komplit. Oke. Alhamdulillah rencananya sudah solid, langkah-langkahnya tadi sudah kita bicarakan. Nah, untuk setelah selesai kegiatannya, kira-kira indikator keberhasilan Ibu bahwa pembelajaran yang kita laksanakan itu berhasil kayak gimana? Paling nanti aku mau lihat siswa yang sebelumnya kurang aktif, dilihat apakah sudah lebih aktif dari sebelumnya. Jadi ada penilaian aktivitas ya, dilihat dari aktivitasnya. aktivitas. Lalu dilihat mungkin lembar LKPD-nya sudah lengkap atau belum. Oh iya. Plus di akhirnya mungkin nanti aku mau minta timbal baliknya, seperti kesan pesan buat refleksi benar atau enggak gitu. Betul ya. Kita harus selalu meminta umpan balik dari siswa setelah pembelajaran yang kita lakukan sebagai umpan balik dan refleksi kegiatan yang sudah kita lakukan. Baik-baik. Saya mendukung rencana Anda. Nah, kita jadwalkan sesi berikutnya setelah pelaksanaan minggu besok ya. Berarti kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang untuk evaluasi ke perencanaan yang sudah kita lakukan. Siap. Terima kasih. Jadi 2 minggu lagi dari sekarang kita akan ketemu lagi ya. Ya, siap. Terima kasih ya Bu Agnia. Sama-sama. Semoga pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Amin. Makasih juga Umi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.